Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin teman-teman. Jadi hari ini kita bikin videonya di tanggal 2 Februari 2024. Teman-teman, kita akan review sedikit ya. Jadi di perdagangan kemarin dini hari kita dapat keputusan terkait dengan suku bunga Fed, di mana hasilnya adalah suku bunga dipertahankan di 5,5%. Dan juga ada FOMC Press Conference di mana Jerome Powell menyampaikan pidatonya dan memberikan statement terkait dengan pertanyaan-pertanyaan para wartawan di sana, di mana beberapa pertanyaan memang dibales teman-teman, yang pada intinya adalah Fed itu belum siap untuk menurunkan suku bunga di bulan Maret nanti, di mana ini merupakan sebuah statement yang cukup bikin market negatif di perdagangan kemarin, teman-teman. Jadi statement ini itu masih akan harus dikonfirmasi dengan beberapa rilis data terkait dengan inflasi di perdagangan beberapa bulan ke depan. Itu sementara yang kita bisa dapat, The Fed belum ada kepikiran buat pivot pada intinya atau menurunkan suku bunga ya. Terus di perdagangan kemarin juga ada rilis data terkait dengan CPI dari Uni Eropa, di mana hasilnya adalah data CPI year on year mengalami tren penurunan dari 2,9% turun menjadi 2,8%. Ini masih lebih tinggi daripada ekspektasi, di mana diekspektasikan inflasi bakalan turun ke 2,7%. Sementara dari core CPI inflation ini juga kurang lebih sama, mengalami penurunan tipis 0,1% saja. Dari Inggris kemarin ada vote tentang cut or hike dari suku bunga yang dilakukan oleh Bank of England. Ya, ada vote gitu, ada voting gitu, teman-teman. Di mana mayoritas masih kayak melihat bahwa potensial untuk hike itu ada, cuman dari card-nya juga satu ada. Ini mungkin datanya cukup mix ya teman-teman. Kemudian dari Amerika Serikat kemarin ada data soal initial jobless claim, overall jumlah klaimnya meningkat teman-teman, yang berarti orang yang nggak punya pekerjaan di Amerika Serikat naik ya. Kemudian dari data yang lain ada manufacturing, PMI untuk Amerika Serikat, di mana hasilnya menunjukkan data mengalami tren kenaikan. Artinya positif. Jadi data kemarin cukup mix buat pergerakan dolar. Hari ini kita akan dapat rilis data, salah satunya adalah Fed balance sheet dari Amerika Serikat. Kemudian ada data soal non-farm payroll, ini cukup penting dan bisa berpotensi untuk volatile juga teman-teman. Kemudian ada unemployment rate dari Amerika Serikat. Lalu ya itu sih beberapa rilis data yang akan kita dapetin di hari Jumat tanggal 2 ini teman-teman. Kita lihat aja gimana respon dari market untuk kedepannya ya. Oke, kita akan masuk ke beberapa news dari market teman-teman. Kita akan mulai dulu dari sebuah analisis dari Glassnode terkait dengan on-chain data teman-teman. Ini adalah data on-chain tentang realized profit or loss sent to exchange. Jadi saat ini overall kondisi dari market itu rata-rata sudah profit teman-teman. Mayoritas pemain kripto atau trader investor yang ada di market kripto itu rata-rata masih dalam posisi profit. Mungkin hanya sebagian kecil saja yang loss teman-teman. Karena posisi dari pergerakan speculation terkait dengan ETF spot Bitcoin yang kemarin sempat meledak mengalami tren kenaikan. Ya, itu puncaknya di mana titik tertinggi tersebut. Kalau di sini tercatat itu ada sekitar 3.100 US dollar dalam posisi profit. Jadi rata-rata trader yang profit dengan cuan sekian teman-teman. Jadi lumayan besar ya. Ini rata-rata keseluruhan, bukan kita yang punya modal kecil teman-teman. Kemudian teman-teman, ini ada illiquid and long term holder supply divergence. Kalau kita perhatikan dari sini, kondisi saat ini itu long term holder ya, ditandai dengan warna ungu. Di sini ada BTC long term holder supply warna ungu, kemudian ada illiquid supply pada Bitcoin. Jadi supply Bitcoin yang tidak liquid, teman-teman, itu disimbolkan dengan warna biru muda. Kemudian satu lagi yang warna hijau ini adalah hodis and lost coin.
Kemudian ya, ketiga indikator ini menunjukkan tren penurunan. Artinya adalah illiquid supply atau long term holder pada Bitcoin itu pelan-pelan mengurangi kepemilikan pada Bitcoin secara jangka pendek. Teman-teman, di sini terjadi penurunan. Sementara kalau kita lihat dari chart yang warna merah ini adalah short term holder in exchange balance, kemudian juga ada yang warna orange. Ini dicoret sih teman-teman tentang liquidity supply. Jadi pada intinya adalah saat ini kita berada dalam divergence yang cukup besar di mana long term holder yang sebelumnya hold barang sejak Januari 2022 telah mengalami atau telah melakukan aksi taking profit di Januari ini ya 2024. Sementara ada short term holder yang sebelumnya terus melakukan penjualan terjadi sejak Juli 2021 ketika bear market, dijual-jual terus sampai di Desember 2023. Teman-teman, akhirnya kembali short term holder melakukan akumulasi pada Bitcoin di bulan Januari ini. Jadi long term holdernya jual, short term holdernya justru malah beli. Kurang lebih itu data overall, data keseluruhan tentang short and long term holder, teman-teman. Itu data dari Glassnode. Mari kita coba cek dia dari beberapa update lain, teman-teman. Akan ada event di ASEAN ya, Southeast Asia Blockchain Convention di tahun 2024. Ini akan diadakan di Vietnam tanggal 10 Maret 2024. Apakah ini akan memberikan impact? Ya mungkin aja, teman-teman. Ini akan disupport oleh Get Web3, Get.io ya yang punya. Kemudian Cointelegraph, kemudian juga ada koin investasi, Siam Blockchain, MetaHub. Jadi akan ada sekitar 5.000 lebih partisipan, 80 lebih speakers, partnership, dan juga ya ini sih teman-teman apa namanya orang-orang yang akan jadi speaker di sana ada dari Polygon Lab, ada dari Animoca Brand, Sandbox, Get.io, Cointelegraph, kemudian ya sama exchange produk-produk yang lain teman-teman, proyek-proyek kripto yang lain, dan tentunya ini masih bisa berpeluang untuk nambah ya. Ini akan diadakan di bulan depan, akan cukup menarik. Kemudian teman-teman, ini kita dapat rilis data terkait dengan keuangan yang dimiliki oleh Tether, di mana di kuartal keempat dia surplus ya, cuan banyak teman-teman. Tether ini adalah salah satu perusahaan yang membuat USDT, stablecoin USDT yang paling populer sampai sekarang ini, dan mereka cuannya cukup gede dari jualan bisnis produk stablecoin ini. Bahkan mereka masih bisa melakukan akumulasi terkait dengan Bitcoin sebagai cadangan reserve yang mereka punya. Jadi di kuartal keempat bisa dibilang mereka profit teman-teman dengan peningkatan aset yang terjadi pada perusahaan ini. Dan ya ini adalah bagannya kurang lebih ya, di mana cash dan juga cash equivalent untuk US Treasury dan juga cadangan reserve yang dimiliki oleh Tether itu terus mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Ya itu sekilas sebuah info. Kemudian berita datang dari Celsius. Celsius adalah perusahaan DeFi, ya DeFi lah kita bilang ya, yang sempat collapse teman-teman, sempat collapse, tapi sekarang mereka dapat kreditur baru, dan kabarnya Celsius sendiri itu pengen bikin yang namanya perusahaan miner teman-teman. Jadi dia udah investasi banyak di new mining company, termasuk juga peralatan-peralatan gitu teman-teman. Jadi dia semacam dapat kayak investor gitu ya, Celsius dapat investor dan akan beralih nih dari sebelumnya mereka adalah project yang berhubungan sama DeFi, transfer dana gitu. Sekarang mereka pengen jadi miners teman-teman. Jadi ini bakalan bisa menjadi salah satu narasi yang positif mungkin untuk token dari Celsius. Kita nggak tahu, tapi so far Celsius bangkit, cuma dia ganti nama, ganti project juga teman-teman. Kemudian dari berita yang lain ada El Salvador will stay commit to Bitcoin after election. Oh oke, ini adalah berita tentang pemilu yang akan diadakan di El Salvador. Presidennya saat ini Nayib Bukele tentunya tetap merupakan salah satu pemimpin muda yang sangat mensupport yang namanya
perubahan, teman-teman, perubahan. Salah satunya mereka menyetujui adopsi terkait dengan cryptocurrency sebagai legal tender di negaranya. Jadi ini berita yang memang bakalan cukup menarik, teman-teman, untuk kedepannya. Apakah Nayib Bukele masih akan dipercaya sebagai presiden untuk El Salvador ke depannya? Next, kita lihat ini adalah sebuah analisis lanjutan dari CryptoCon, teman-teman. Kita bacakan ya. Sama seperti siklus lainnya, Bitcoin pada middle top dibuat pada Fibonacci retracement sekitar 0,61, yaitu di kisaran level 48.000, teman-teman. Tidak ada yang berbeda di sana. Jadi selanjutnya apa yang terjadi? Setiap kelas menengah dan setidaknya korelasi terhadap orange di 0,38, artinya Fibo 0,38, itu targetnya ada di kisaran 3,5 ribu dolar, teman-teman. Bagian tengah di atas berada dalam jendela atas yang disorot dan tahun hijau, biru, dan siklus halving. Oke, oke, oke. Baiklah, ini jalurnya. Terlepas dari klaim kali ini berbeda dengan ETF, semua terus sejalan. Bitcoin biasanya akan berada sedikit di bawah dari Fibo 0,38 dan pertengahan atas. Harga terendah ada kemungkinan di kisaran 30.000. Ya, masih akan tetap berlanjut dan bulan-bulan mendatang seperti Februari sampai Maret itu kemungkinan akan ada di sana. Jadi pada intinya adalah CryptoCon itu pakai Fibonacci retracement. Dia tarik dari titik tertingginya di kisaran 48.000, ditarik sampai titik terendah yaitu di bottom pada pergerakan Bitcoin di tahun 2022 kemarin. Ya, dan ketemulah beberapa potensial retracement yaitu di Fibo 0,38, teman-teman. Dan diprediksi level Fibo tersebut itu ada di kisaran 35.000. Tapi di di riwayat atau di historical Bitcoin sebelum-sebelumnya, Bitcoin itu pernah menembus sampai di bawah level Fibo 0,38. Jadi diprediksi pergerakan Bitcoin itu masih akan berpotensi turun sampai 30.000. Itu dari CryptoCon ya, bukan kata saya loh, teman-teman. Saya cuma menyampaikan aja. Oke, kemudian ada berita yang lain dari Polygon Lab yang dikabarkan bakalan cut sekitar 19% staff mereka, teman-teman. Ini dikabarkan karena masalah dari performa ya, sepertinya performa eh, performa daripada tenaga kerja yang dirasa itu sudah tidak positif. Jadi tujuan melakukan layoff yaitu untuk membuat sisanya ini benar-benar bekerja semaksimal mungkin. Itu, teman. Oke, kita akan lihat lagi dari berita yang lain. Ada Bybit yang dikabarkan sekarang lagi mencari atau menargetkan license untuk Hong Kong karena untuk ekspansi bisnis. Ya, jadi setelah sebelumnya ada beberapa exchange lain yang juga sudah masuk ke market Hong Kong. Market Hong Kong sekarang dilirik oleh Bybit. Bybit baru aja mencoba untuk mencari license di sana guna untuk mendapatkan akumulasi dari banyak trader, teman-teman. Apalagi kan kabarnya Hong Kong itu adalah salah satu pusat kripto di Asia ya. Selain itu ada di Dubai juga. Ya, di Hong Kong salah satunya, dan tentunya Hong Kong merupakan market yang cukup menarik, teman-teman. Yaitu beberapa rilis data di perdagangan kemarin. Beberapa juga saya sempat update ya. Kemarin saya juga posting terkait dengan ada airdrop Jupiter yang diadakan oleh Bittime. Teman-teman boleh ikutin untuk kegiatan ini. Siapa tahu teman-teman berpeluang untuk mendapatkan yang namanya ya airdropnya ya, teman-teman. Caranya gimana? Kita udah posting di komunitas Telegram, teman-teman. Selain dari itu memang banyak banget airdrop Jupiter yang dilakukan oleh centralized exchange belakangan ini. Decentralized dan juga centralized exchange itu memang lagi banyak bagi-bagi airdrop. Jadi mumpung masih ada, teman-teman bisa ikutin. Ini juga diposting oleh Republik Rupiah kok terkait dengan Jupiter airdropnya, teman-teman. Kemudian ada berita dan juga news kalender, teman-teman, yang aku juga udah posting di komunitas Telegram juga. Teman-teman juga bisa save ya. Ini ada beberapa teman-teman soal narasi koin. Ada Zeta yang join di Coinbase, baru listing ya. Jupiter listing di Binance. Kemudian Dash staking, kemudian di YDX ada unlock token,
Apple Vision Pro bakalan rilis di hari ini. Render kemarin naik ya, signifikan. Wah, ini kayaknya menyambut Apple, teman-teman. Kemudian juga akan ada berita-berita yang lain yang sangat-sangat penting buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman takut ketinggalan, kalian bisa join di komunitas Telegram kita. Di situ aku udah posting, teman-teman tinggal masuk ke sini, kemudian klik save. Sehingga teman-teman sudah bisa nyimpan di galeri kalian. Kemudian juga ada token-token unlock yang aku juga udah posting. Jadi take note di beberapa koin ini, karena koin-koin ini unlock itu artinya bakalan menambah supply yang ada di market. Menambah supply bila tidak diikuti sama permintaan itu akan menyebabkan koreksi pada harga. Kalau diikuti sama permintaan yang makin meningkat, ya itu fine-fine aja teman-teman. Itu beberapa berita. Oh, satu lagi teman-teman. Kita ajak teman-teman untuk melihat riwayat Bitcoin di bulan Februari ya. Di bulan Februari overall Bitcoin ini kebanyakan positif. Kalau kita lihat dari riwayat sebelumnya, seperti di 2023 Bitcoin positif meskipun tipis 0,6%. Terus 2022 Bitcoin positif banget, cuan sekitar 12%. Bahkan di 2021 Bitcoin itu di bulan Februari cuannya 41%. Jadi overall mayoritas positif, meskipun ada beberapa tanggal di sini atau ada beberapa bulan di sini yang menunjukkan tren koreksi pada bulan Februari. Di Maret kita baru masuk ke bulan yang cukup horor, di mana pergerakan Bitcoin itu kebanyakan merah ya, koreksi teman-teman. Jadi Februari dan Maret bisa dipantau bagaimana kondisi dari market ke depannya teman-teman. Tapi overall di bulan Februari rata-rata hijau. Apakah bakalan hijau lagi? Ya nggak tahu teman-teman. Mari kita lihat gimana pergerakan dari Bitcoin di perdagangan hari ini. Bitcoin di perdagangan hari ini itu mengalami tren kenaikan tiba-tiba setelah kemarin dia sempat nyungsap turun ke 42.000. Teman-teman tentunya banyak yang panik di level-level tersebut ya, tapi ternyata ada aksi yang tidak terduga di mana smart money tiba-tiba masuk dengan jumlah volume yang juga cukup ya ada lah, tapi nggak gede-gede banget teman-teman. Oke gini, teman-teman, sejauh yang saya pelajari tentang smart money indikator ya, ketika pergerakan dari Bitcoin mengalami tren kenaikan, ada dua faktor yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah volume, yang kedua adalah indikator smart money-nya. Volume menggambarkan banyak tidaknya perdagangan yang terjadi. Ya, smart money menggambarkan apakah yang masuk di sini adalah smart money-nya. Jadi kalau kita lihat dari indikasi yang terjadi pada pergerakan Bitcoin di perdagangan kemarin, ya Bitcoin memang sempat turun disertai dengan volume yang drop serta smart money yang kosong. Namun di perdagangan setelahnya, pergerakan Bitcoin justru sangat impulsif naik ya. Dari sebelumnya di 42.000 naik ke 43.000. Ini ditunjang sama volume yang bagus. Tapi kalau teman-teman compare tentang smart money yang masuk kemarin itu nggak sebanyak yang terjadi pada 31 Januari belakang. Artinya adalah pergerakan dari Bitcoin kemarin itu didominasi cukup banyak juga oleh para retail, teman-teman. Jadi kenaikan yang terjadi kemungkinan bakalan ya sementara waktu saja. Ya, jadi ada spike up, mungkin itu untuk melikuidasi para sell orang-orang yang sell di market futures. Jadi cari liquid, teman-teman. Kemudian dari BTC Dominance di perdagangan kemarin itu mengalami sedikit kenaikan. Beberapa altcoin kemarin tertekan lumayan signifikan. Yang cuan itu satu yang paling gede adalah Render karena Apple Vision Pro bakalan rilis. Nggak tahu teman-teman apakah ini bakalan masih berlanjut atau enggak ya. Ya itu beberapa altcoin kemarin masih lesu, Ethereum masih lesu. Aku perhatikan Litecoin agak sedikit naik seperti halnya Bitcoin. Matic masih cukup kuat juga teman-teman, tapi ini smart money-nya udah mulai melemah ya, jadi waspada aja. Oke, kita fokus sama Bitcoin dulu. Kalau kita lihat dari closing time frame weekly di perdagangan kemarin, oh bukan, time frame monthly ya, yang kita dapat closing kemarin Januari itu hijau doji spinning top ya, kurang lebih itu polanya teman-teman, yang berarti kita akan masuk ke fase ambiguity pada market di bulan Februari sama Maret. Kalau Februari ini kita merah, ada indikasi akan lanjut koreksi sampai bulan Maret. Kalau bisa hijau atau doji, maka akan masih
kita tunggu teman-teman. Kalau doji ya berarti ambigu, artinya tidak jelas. Kalau merah di bulan Februari ini ya itu akan koreksi. Kalau dia bakalan hijau, candle hijau yang closing itu mungkin mengindikasikan tren lanjut bullish. Oke, itu di time frame monthly. Weekly kita belum dapat closing. Kemarin di time frame daily pergerakan Bitcoin overall ya closingnya di kisaran level 42,5, 42.500 ya. Dan indikasinya sih untuk saat ini adalah masih dalam tren yang cukup kuat teman-teman untuk tren bullishnya khususnya untuk Bitcoin. Cuman kalau dari saya pribadi melihat ya kita waspada aja sama aksi koreksi yang mungkin berpeluang terjadi pada Bitcoin. Di time frame 4 jam pergerakan Bitcoin overall masih berusaha untuk menembus area 43.600. Saya pribadi sebenarnya masih membuka peluang untuk kenaikan lebih tinggi pada Bitcoin. Setidak-tidaknya ke Fibo 61,8 yaitu ada di kisaran 44.800. Di sana masih berpotensi teman-teman untuk kita create WFB. Tapi andai kata memang selling pressure yang ada di 43.600 ini terlalu kuat dan tidak bisa membuat pergerakan Bitcoin lebih tinggi lagi, ya bisa jadi kita sudah finish di wave B dan kita ongoing untuk running wave C. Ini saya udah posting di beberapa minggu terakhir. Jadi kalau teman-teman udah ngikutin channel ini, teman-teman pasti tahu sikap saya terhadap market ya. Jadi saya masih cenderung melihat bahwa fase korektif pada Bitcoin masih berpeluang untuk terjadi setelah rally yang cukup signifikan terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi istilahnya setelah market naik cukup tinggi ya isi bensin dulu lah teman-teman. Ini kan udah mulai berat ya buat naik kalau kita lihat dari pergerakan market. Ya, jadi itu teman-teman bisa combine juga technical analysis dengan on-chain analysis yang kita lihat tadi di Grayscale, di Glassnode, di mana long term holder belakangan itu udah mulai taking profit juga teman-teman. Jadi ya itu teman-teman waktunya buat buat market sedikit mengalami koreksi. Teman-teman. Jadi gitu sih kalau dari outlook saya. Gimana menurut teman-teman? Apakah setuju market koreksi atau justru setuju Bitcoin masih bakalan bullish naik sampai 50 ribuan atau level-level yang lebih tinggi? Ya bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa sama-sama belajar dan juga sama-sama saling tahu nih tentang alasan dibalik daripada pandangan kalian itu seperti apa. Gitu aja buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.